Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami bersama dengan ibu-ibu Bunda Pustaka ya. Masih bersama dengan Bunda Eki, kemudian ada Bunda Ica, Bunda Nadia dan juga Bapak Pustaka. Oke. Baik, tadi ya kalau semuanya dari Kak Rustin juga katanya kalau untuk mengetahui bakat dan minat anak itu bisa dilihat ya dari apa yang anak-anak senangi begitu kan ya Kak Rustin ya. Kemudian ya saya juga penasaran ya dengan Bunda Eki nih ya. Bunda untuk bisa mengetahui bakat dan minat anak ya. Nah kalau mamanya kalau dari Bunda Eki sendiri awalnya nih mengetahui bakat dan minat anaknya kemudian untuk mengembangkannya itu apa sih kegiatan-kegiatan apa yang diberikan kepada anaknya Bunda? Awal mula yang berarti ini yang saya jelaskan ini kayak anak yang pertama ya. Itu di saat dia TK, masih TK, sekarang dia sudah usia 22 menjelang 23 lah. Di saat dia TK yang dapat itu guru gambar juga, memang di sana ada sanggar. Nah pas sama halnya Pak Rusdin, mereka dapat seperti minat bakat begitu. Nah, cara menarik garisnya itu, dan ini anaknya ini bagus ke depan, masa depannya digambar bagus. Nah, makanya dia panggil saya, Bu, tolong diasah anaknya. Jadi cara melihatnya itu dari cara menarik garis, gambar. Kan susah itu anak-anak usia PAUD, jarang yang bisa menarik gambar seimbang kelihatan. Oke lah, ya benar. Dia hapus lagi. Dia tidak langsung gambar sapi langsung terbentuk. Itu enggak pakai hapus langsung. Saya lapar kayaknya. Sapi geprek, Pak. Dan tidak gampang, saya juga tidak gampang. Itu hari saya kasih masuk les lagi, saya kasih masuk sanggar lagi. Terus gurunya bilang, iya kasih masuk lagi. Perkiraan saya, anak saya rajin masuk, ternyata tidak. Temannya ikut sanggar, dia pergi main. Tapi gurunya tidak bosan, Bu, bagus masa depannya. Betul-betul. Terus iya. Jadi saya bilang, mungkin ini saya harus turun tangan ini anak. Dan kita tidak bisa melepas begitu sama guru. Kita harus betul-betul ini mendampingi mereka itu anak itu ya. Dan alhamdulillah saya ikutkan kegiatan-kegiatan di luar. Setiap ada event ikut. Mau menang mau tidak hampir 2 tahun loh Mbak. 2 tahun anak saya ini ikut-ikut lomba tidak menang. 2 tahun baru bisa rasakan podium. Bukan main lah main. Tapi saya tidak bosan. Saya tidak bilang capek keluar dana ini tapi tidak ada hasil. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran sekarang ya bisa dipertimbangkan, artinya sudah ke tingkat nasional, ya, dari SD, SMP ke juga berhasil membawa sekolahnya Sulawesi Selatan ke tingkat nasional sebagai duta sanitasi melalui poster sanitasi lingkungan. Terus tingkat SMA juga alhamdulillah dia membawa Kodam Hasanuddin Makassar ke tingkat nasional ke Mabes TNI. Alhamdulillah. Dan kami orang tuanya yang tidak tahu apa-apa juga ikut. Bangga dong. Ya. Ikut jalan, Mbak. Iya. Kan ikut mendampingi toh. Iya. Kita ikut panglima kita ini. Ibu rumah tangga biasa sampai bertatapan dengan para petinggi-petinggi di pusat gitu. Alhamdulillah berkat anak. Ya, itu berkat dari sebuah goresan. Dari awal goresan akhirnya itu bisa membawa ibu kemana-mana ya, jalan-jalan ya. Dan ini sampai ke adik-adiknya. Nah, ini adiknya secara tidak sengaja juga muncul itu karena melihat kakaknya, dia juga ikut. Ada role modelnya juga. Jadi sebenarnya Kak Rusdin, kalau kita melihat ya, kalau misalnya kita mempunyai berapa anak begitu kan, kalau seumpamanya yang kakak ini berhasil begitu, apakah ini juga bisa menulari adik-adiknya Kak?
Kalau kita lihat ini sebagai pemerhati anak. Sebenarnya bukan cuma kakak, tapi memang butuh role model. Role model ini sebenarnya contoh konkret dari keberhasilan dan cara bagaimana dia mengembangkan bakatnya. Saya juga dulu ketika sangat giat menggambar ketika masih SD. Berbarengan dengan itu ada kakak saya juga yang hobi menggambar. Kira-kira begitu. Ada lomba, kami sama-sama juara. Sekalipun saya juara 1 untuk tingkat SD, dia juara 3 untuk tingkat SMP kayak gitu. Tapi ada role model gitu. Role model ini bisa juga adalah gurunya, ya, guru yang mungkin dia kagumi atau yang kalau istilah kita ada titik balik, ya, katakan seperti tadi, ketahuan bakatnya, tapi dia belum menggeluti secara serius. Nah, ada pasti titik balik, ya, yang kemudian membuat dia tertarik. Titik balik itu bisa macam-macam, ya, bisa juga dia menemukan metode yang pas, ya, bisa juga dia menemukan keasikan, atau bisa juga seperti yang tadi saya contohkan, dapat apresiasi, ya, dan mulai dia merasa percaya diri, bangga bahwa goresan yang mungkin di rumah tidak dilihat sebagai potensi, gurunya lihat dan dikasih apresiasi dan kemudian dimotivasi. Nah, ini hal-hal yang tidak terlihat, sederhana, tapi kadang-kadang luput sehingga bakat-bakat besar yang dimiliki anak-anak kita berlalu begitu saja. Aduh, kayak Kak Rustin, saya jadi ingat ini ya, anak saya suka menggambar juga, tapi kalau pada saat pulang saya dia perlihatkan, saya bilang, iya sebentar Pina, simpan mie dulu. Langsung pulang kecewa itu. Oke, langsung deh ya. Sekarang saya mau ini juga nih untuk Bunda Nadia dulu deh, baru ke Bunda Ica. Bunda Nadia, ini gimana nih untuk bisa mengetahui juga, kemudian untuk mengembangkan bakat dan minat anaknya itu apa sih yang dilakukan? Ya. Kalau saya pribadi itu tadi anak pertama saya, anaknya 3. Yang pertama itu saya tahu dia suka menggambar dari TK. Tapi saya tidak ikutkan lomba mewarnai karena dia suka menggambar. Saya bilang, dia sukanya menggambar, dia tidak suka mewarnai. Tapi saya hanya tahu dia sekedar suka, tidak tahu kalau itu bakat atau apa. Ya itu tadi saya bilang, ketemu dengan orang yang tepat. Ada Pak Rusdin, jalannya ketemunya sama Pak Rusdin. Oh, ternyata memang bakatnya di situ. Ternyata memang goresannya bagus dia di menggambar. Yang kedua, bagaimana caranya mengembangkan bakatnya? Temukan komunitas yang tepat. Alhamdulillah anak-anak kami, kebetulan Bunda Pustaka, di luar Bunda Pustaka kami punya komunitas mewarnai, namanya Tim Ihsan. Tim Ihsan. Tim Ihsan itu siapa? Anak beliau yang mengajar anak-anak kami. Iya, jadi itulah Bunda Pustaka melahirkan suatu komunitas lagi ya. Iya, di situ kita komunitasnya komunitas menggambar, komunitas untuk sampai saat ini kita hanya di komunitas menggambar mewarnai. Tujuannya kami juga akan membuat sanggar. Dan semua itu berawal dari mana? Perkumpulan Bunda Pustaka. Gitu. Awalnya dari Bunda Pustaka. Awalnya dari Bunda Pustaka. Akhirnya turun-temurun dapat Pak Rustin, dapat anaknya Bunda Ibu Ketua Bunda yang bisa mengajarkan anak-anak kita. Ya itu. Jadi saya 2 aja, Bu. Ketemu orang yang tepat yang bisa menemukan bakat anak kita, yang bisa meyakinkan kita, oh itulah bakat anakmu. Yang kedua, temukan komunitas yang tepat. Komunitas yang tepat ya. Ini jadi memang apa ya? Jadi anak itu lebih termotivasi ya dengan adanya kalau mamanya mereka di satu komunitas begitu ya. Betul. Ya, jadi istilahnya itu bukan saling kayak kompetitor gitu, tidak ya, tapi malah kita semakin belajar bersama-sama. Ya. Kalau cara mewarnai dia bagus nih, cara bikin ininya bagus. Mereka akan semua ikuti awannya si itu. Oh iya. Jadi lebih semangat kalau kita punya sama-sama satu tempat belajar. Wow, ini banyak sekali hal-hal yang didapatkan dari Bunda Pustaka ya. Oke, kemudian kita ke Bunda Ica. Bunda, apa yang ingin disiarkan nih? Di-share ya. Kalau anak saya sendiri sih, dia bakatnya saya belum tahu pasti bakatnya di mana. Multi talent ya. Multi talent. Karena dia dari kecil suka menyanyi.
Jadi gabung ke Bunda Pusaka itu awalnya menyanyi terus. Terus ketemu sama beliau juga, bilang sebenarnya sih dari TK beliau mengatakan kasih ikut Mi anakmu lomba mewarnai, kasih coba-coba, tapi belum tertarik waktu itu. Nah setelah ketemu bergabung dengan Bunda Pusaka dan ketemu dengan ibu-ibu ini, ayo Mi deh. Awalnya kan anakku belum ikut, terus lihat Mak mau Kak juga mewarnai deh. Awalnya bilang enggak ada bakat tanah mewarnai begitu toh. Tapi pas dia coba ternyata bisa. Dan kalau kita mungkin berpikir mewarnai itu mewarnai Ji, gampang Ji, tapi ternyata tidak semudah itu. Iya, banyak sekali tekniknya. Tekniknya ya, iya, untuk memegang. Dan kita orang tua pun sendiri mungkin tidak bisa. Terus kalau ada puisi juga yang biasa Pak Rusdin Tompo juga sendiri yang membina anak saya. Saya bilang bagaimana Pak, anaknya bilang kasih maju saja. Yang penting pede dulu yang ya. penting pede dan pede dulu. Seperti Pak Rusdin bilang, aku bilang yang mana saya bakatnya ini anak. Aku bilang memang begitu, kayak artis kan biasa satu Ji, tapi bisa coba semua. Akhirnya bisa juga Bu De. Iya. Bisa juga. Podium juga. Podium Iya, juga. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini kan Mereka ini kan anak-anak ini bukan hanya ya. bukan hanya tampil di sekolahnya, Tapi di sekolah lain juga. Ya di Sering sekolah diundang. lain, di tempat lain juga. Oh, Jadi ya. saya mengajak mereka, kasih kesempatan untuk mereka tampil juga di para penyair atau sastrawan atau orang dewasa, tampil di depan guru besar dan lain-lain. Dan itu biasanya saya sampaikan bahwa bayangkan kita ini nanti pada saat kuliah saja baru ketemu profesor. Mereka masih kecil-kecil, Sudah masih ketemu SD, ya, sudah iya. tampil di depan para profesor tahu, gitu ya. wah. Ruang-ruang ini kan juga sebenarnya, ini kan kita belajar dari pengalaman diri kita sendiri bahwa penting juga untuk tanpa harus misalnya menunggu lomba. Kita meng-create sendiri kegiatannya atau kemudian memanfaatkan panggung-panggung yang dibuat oleh para jejaring. Tinggal memang perlu ada misalnya meyakinkan para jejaring ini untuk ruang-ruang ini harus memang diberikan, karena ukuran untuk anak-anak dia bagus dan tidak, itu tidak bisa menggunakan kacamata. Misalnya saya pembaca puisi orang dewasa dengan reputasi tertentu, saya tidak bisa menggunakan parameter itu untuk menilai anak-anak, tapi nilai mereka sesuai potensinya. Kalau dalam konteks konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak itu dia bicara tentang partisipasi anak itu sesuai dengan usia dan kematangan. Jadi kalau dia masih anak SD, partisipasinya atau bentuk ekspresinya seperti itu batas yang dia bisa capai. Itu yang paling bagus. Ya, kalau misalnya dia memberikan sesuatu yang lebih baik dari rata-rata anak SD, saya kira itu bonus atau nilai plus untuk si anak dan Si kita. anak ya, oke. Jadi dilihat lagi dari batasan umurnya begitu ya Kak. Oke. Kita terbatas waktunya ya. Saya mau tahu lagi nih, karena banyak Ki dari Bunda Pusaka itu ya, untuk bisa solid begitu, apa sih tipsnya? Satu saja dari Bunda. Biasanya sih kalau ibu-ibu ya makan bersama. Itu yang bikin solid sebenarnya. Iya, yang bikin solid itu sebenarnya Ikut makan bersama. makan-makan. Asiknya itu Kak Di. Jadi kalau hari Senin makan di rumahnya Ibu ini, hari Selasa makan. Oh begitu, arisan kita juga ikut. Walaupun tidak itu disediakan. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bunda-bunda sudah hadir, Bunda Pusaka ya. Ada Bunda Eki, kemudian ada Ibu Ica dan juga Bunda Ica dan juga ada Bunda Nadia ya. Terima kasih. Dan Kak Rustin, makasih ya untuk sharingnya. Wow, ini banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk malam hari ini ya. Saya juga mau dong berkunjung ke SD Negeri Borong ya. Oh, boleh sekali. Nanti kami dong. undang saat pertemuan. Iya, Jangan lupa iya. subscribe juga ke Bunda Pusaka. Channel ya dari Channel Bunda Pusaka ya, iya. channel YouTube dari Bunda Pusaka ya. Baik, tentunya untuk smart listener juga yang ingin mengetahui lebih banyak lagi untuk kegiatan-kegiatan dari Bunda Pusaka, itu ada Instagramnya juga ya. Ada Instagramnya Bunda Pustaka SDN Borong. Ya, itu aja langsung. Iya, langsung Oke, saja. Baik. Dan sekali lagi smart listener, demikian smart komunitas untuk malam hari ini. Tentunya smart community akan kembali hadir tentunya dengan Rabu depan dan juga tamu yang lebih
asik tentunya ya. Oke, dan sekali lagi saya Mirza Arianti pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.